Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Penyanyi lawas Nia Daniati, Olivia Natania, dan suaminya dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena diduga menipu ratusan orang dengan iming-iming menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Polisi pun menjadwalkan pemanggilan para terlapor Senin 4 Oktober mendatang. Dugaan penipuan yang dilakukan anak penyanyi lawas Nia Daniati, Olivia Natania, dan suaminya Raf terungkap dari laporan para korban ke Polda Metro Jaya pada Jumat 24 September 2021. Olivia dan suaminya yang merupakan lulusan Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dilaporkan oleh 225 korbannya karena disinyalir menipu dan memalsukan dokumen otentik. Modus penipuan Olivia dan suaminya adalah dengan menawarkan posisi pegawai negeri sipil dengan harga 25 sampai 156 juta rupiah per orangnya. Setelah uang itu diserahkan kepada Oli dan Raf, Oli menyerahkan yang tadi itu, ya, surat-surat pengangkatan dan SK yang dikeluarkan oleh BKN. Setelah cukup nunggu lama, sejak tahun 2019 sampai 2001, tepatnya di bulan Agustus, ya, kami memastikan dulu bahwa SK yang dibuat BKN itu sah atau tidak. Ternyata tidak ada. Terkait laporan para korban, Polda Metro Jaya membenarkan telah menerima laporan tersebut. Polisi pun kini telah mendalami dugaan penipuan yang dilakukan anak Nia Daniati, Olivia Natania, dan suaminya, serta merencanakan pemanggilan keduanya pada 4 Oktober mendatang. Laporan polisi sudah kami terima dan memang diarahkan ke Krim Polda Metro Jaya. Sementara masih dalam penelitian oleh penyidik. Rencana tidak lanjut ke depan adalah kita akan menyiapkan administrasi penyidikannya. Akan mengklarifikasi dulu pertama kepada pelapor, termasuk korban-korbannya yang lain. Ya. Karena memang kan masih akan naik tahap penyelidikan. Sejauh ini pihak Olivia Natania dan suaminya, Raf, menyatakan tengah mempersiapkan bukti-bukti. Keduanya dipastikan akan menjelaskan kepada publik terkait tuduhan penipuan 225 CPNS sebesar 9,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, lalu bagaimana agar masyarakat terhindar dari modus penipuan dengan iming-iming menjadi calon pegawai negeri sipil? Untuk membahasnya sudah bergabung lewat sambungan telepon Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo. Pak Cahyo, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Cahyo, apa tanggapan Anda selaku Menpan RB dengan adanya laporan 200-an orang dengan kerugian sekitar hampir 10 miliar rupiah? Mereka menjadi korban penipuan tes calon pegawai negeri sipil. Yang pertama, setiap tahun dalam proses rekrutmen CPNS selalu ada model calo-calo ini. Dan untuk tahun 2020, saya dan BKN sudah melaporkan ke Polda Metro dan jaringan yang cukup besar sudah tertangani dan sudah diringkus oleh Polda Metro. Nah, berangkat dari hal tersebut, kami juga sudah mengeluarkan edaran pernyataan lewat media kepada calon CPNS untuk tidak tergiur dengan iming-iming. Karena proses rekrutmen CPNS terbuka. Jadi tidak ada model KKN. Kami juga sudah mengancam jajaran di PAN RB dan Kepala BKN juga sudah meyakinkan seluruh jajarannya siapapun yang terlibat dalam calo pasti akan dipecat. Nah, setiap tahun modus ini muncul dan kami juga mengingatkan pada orang tua CPNS, pada CPN untuk hati-hati. Sudah tidak ada model KKN lagi sekarang ini. Sekarang open terbuka dalam rekrutmen CPNS ini. Tapi masih ada aja yang percaya. Iya, karena Pak Cahyo, tadi ya. Anda sempat mengatakan bahkan ada jaringan yang kemudian sempat ditangkap oleh pihak kepolisian. Apakah seperti apa jaringan tersebut dan jangan-jangan ada orang dalam juga yang menjadi bagian dari jaringan tersebut yang melakukan iming-iming dan penipuan? Yang ditangkap ini tidak ada orang dari PAN RB maupun BKN. Ini justru oknum-oknum di luar. Malah seorang ibu yang sebagai inisiatornya ini mengajak beberapa calon CPNS yang sudah dia pungut itu mendatangi rumah saya.
berani dia mendatangi rumah saya dengan membawa 5 sampai 10 orang calon CPNS. Terus saya ajak ke rumahnya Pak Menteri gitu. Tapi ini sudah jaringan ini sudah ditangkap oleh Polda Metro. Nah, saya harapkan kasus tahun ini yang cukup besar, termasuk ada beberapa penipuan di daerah-daerah, ya kami juga minta kepada Polda maupun Polres ya untuk mengusut, memproses secara hukum. Harus ada efek jerah. Ini kasihan. Iya. Orang tuanya, kasihan calon CPNS. Gitu aja. Iya. Pak Cahyo, para korban ini dijanjikan bisa menjadi PNS lewat jalur prestasi, bahkan menggantikan posisi PNS atau ASN yang meninggal dunia akibat COVID-19. Apa memang benar ada jalur prestasi dan apakah bisa menggantikan posisi ASN yang meninggal karena COVID? Nggak ada, ini semua prosesnya terbuka, panselnya oleh BKN. Kalau menyangkut tenaga guru juga bersama-sama dengan Kemendiknas. Kami memonitor sebagai tim. Jadi kalau ada yang gugur, pasti diambilkan di nomor urut berikutnya. Ini prosesnya, karena begitu calon CPNS mengerjakan soal, selesai dia mengerjakan soal ujian langsung keluar. Nilainya langsung keluar. Apakah dia lolos atau tidak. Jadi nggak mungkin. Jadi tidak ada jalur prestasi atau jalur istimewa apapun? Nggak ada. Kecuali yang kemarin yang kami buat surat edaran memberikan para atlet olimpiade yang berprestasi silakan ikut. Tapi juga mengikuti tes. Itu Baik. aja. Ya. Baik. Pak Cahyo, apa evaluasi Anda? Tadi Anda sendiri mengatakan setiap tahun ada saja kasus seperti ini. Mengapa kemudian orang masih saja tertipu dengan iming-iming calo? Apa karena sosialisasi prosedur peraturan tes yang dianggap masih kurang atau ketatnya kompetisi menjadi ASN sehingga orang melirik jalur memberikan suap seperti ini? Ya salah satu memang setiap tahun itu lebih kurang 4 juta lebih. Minat orang jadi mengikuti ujian ini. Tapi yang diterima kan tidak sampai 1 juta. Nah inilah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mendatangi, mengiming-imingi. Dan kami sudah mulai tahun 2020 dengan BKN sudah terus mensosialisasikan, hati-hati. Jangan percaya pada siapapun, jangan percaya pada calo, jangan percaya pada proses ini, semua ini terbuka. Kalau ada apa-apa lapor ke PNS, ke BKN, ke PAN-RB. Nah, tahun 2020 jaringan yang cukup besar, mencapai puluhan miliar sudah diungkap oleh Polda Metro Jaya. Sudah itu. Dan ini tiap tahunnya ada. Tidak hanya di tingkat nasional ya, di daerah-daerah juga muncul semacam ini. Jadi memang kami minta kepada pihak kepolisian ya untuk mengusut tuntas sesuai. Baik, Pak Cahyo, apa himbauan Anda lebih lanjut agar kasus tidak serupa, masyarakat kemudian memilih untuk menempuh jalur yang sudah ditentukan dan tidak tergiur dengan iming-iming calo, termasuk jaminan Anda bahwa kemudian juga di kementerian Anda tidak ada orang dalam yang berpihak kepada calo memberikan iming-iming? Yang pertama kami menjamin jajaran Kemenpan RB, termasuk LAN, termasuk BKN, dari paguyuban Pan RB itu sudah kita tekankan, jangan ada oknum-oknum yang melibatkan diri atau terlibat dalam proses percaloan. Sanksinya berat, bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Yang kedua, kami menghimbau pada para calon CPNS untuk tidak tergiur. Ikuti website yang ada, website BKN, Pan RB, mekanisme tata cara, belajar dengan baik. Yang ketiga juga kepada orang tuanya. Memang orang tua juga semangat bagaimana supaya anaknya masuk jadi PNS. Nah, tapi kami terus menghimbau untuk hati-hati, istilahnya tidak ada KKN. Semua juga ingin membangun ASN yang sangat profesional, atau yang berintegritas. Jadi harus dimulai pada tahap seleksi awal. Iya. Baik itu di CPNS maupun di sekolah-sekolah kedinasan. Baik. Itu, kami juga menghimbau hati-hati. Dan kami juga mohon pada kepolisian untuk memproses sampai tuntas masalah ini. Supaya ada efek jerah bagi oknum-oknum yang memanfaatkan adik-adik calon PNS ini. Itu aja.
Baik, Menpan RB Cahyo Kumolo, terima kasih Pak Cahyo atas waktu dan juga wawancara di Top News pada malam hari ini.